Kasus ini menyita perhatian publik pemirsa karena sudah lebih dari sepekan lalu tim khusus Polda Sumatera Barat sudah melakukan pencarian. Jason masih diburu. Tapi ini kalau bicara usut tidak boleh sembarang usut. Kita perlu pahami lagi ya lebih lanjut lagi terkait dengan duduk masalah kasus ini. Baik, untuk lebih paham lagi kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan psikologi forensik Reza Indragiri, dan nanti melalui sambungan Zoom juga bergabung bersama kami Ibu Desi Novita, Wali Korong Pasar Galombang. Kita sapa dulu Mas Reza. Selamat pagi. Pagi Mas Reza. Mas Jason, Mbak Velen. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Reza, gini, ini sudah kasusnya sudah bergulir, bahkan sudah ada penetapan tersangka IS, tapi belum ditangkap. Tanggapan Anda soal ini sudah penetapan tersangka tapi belum kemudian ditangkap, dan apa kemudian yang mendasari polisi menetapkan tersangka seperti apa? Saya dalam posisi mendukung kerja Polri ya. Tapi terus terang tidak bisa saya pungkiri, saya itu sedikit banyak masih terganggu dengan kerja penanganan semisal dalam kasus Cirebon, yang kemudian diakui juga oleh Kapolri sebagai bentuk penanganan tidak begitu baik karena mengabaikan prinsip-prinsip kerja saintifik. Dari situ saya sesungguhnya bertanya-tanya, kalau memang laki-laki ini ditetapkan sebagai tersangka dengan ketersediaan alat bukti yang cukup, tentu kita gembira. Berarti kita berharap tidak lama lagi orang ini akan bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tapi izinkan saya untuk bertanya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Apa gerangan 2 alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian setempat untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Sungguh-sungguh saya berharap bahwa pihak kepolisian tetap bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional, sehingga menghindari cara-cara katakanlah deception, tipu muslihat, atau cara-cara yang menggunakan penyiksaan atau kekerasan semata-mata untuk memuaskan publik yang sudah tidak sabaran, bahkan juga mungkin tekanan dari pimpinan yang ingin sesegera mungkin kasus ini diungkap, tapi ujungnya mendatangkan kompleksitas, yaitu terkait dengan lemahnya pembuktian dan pada akhirnya skeptisisme masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum. Kalau bicara barang bukti Mas Reza, AP kepolisian kan sempat merilis ada barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi, katanya begitu, ada tas yang diduga ini adalah milik IS Indra. Nah, ada isinya, berikut di dalam situ ada identitasnya. Apakah itu tidak bisa jadi satu di antara 2 alat bukti yang perlu itu? Logika di balik barang bukti semacam itu dimiliki kepolisian. Tapi mari kita ingat, ketika seorang Peggy Setiawan dipertontonkan ke media di Polda Jabar dalam kasus Cirebon, kurang lebih sama. Apa yang disebut sebagai alat bukti adalah ijazah, KTP, dan serbaneka identitas lain yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana. Benar, itu adalah bukti identitas Peggy Setiawan. Barangkali dalam kasus ini juga sama, benar, itu adalah identitas laki-laki tersebut. Tetapi yang kita persoalkan bukanlah tentang bukti identitas yang bersangkutan, tapi alat bukti terkait perbuatan pidananya. Nah, kalau ini memang merupakan sebuah kekerasan seksual dan juga mungkin ada pembunuhan di situ, apalagi kalau pembunuhan berencana, maka yang semestinya dimiliki oleh pihak kepolisian dan diyakinkan ke masyarakat adalah minimal 2 alat bukti terkait kekerasan seksualnya dan pembunuhannya. Bukan sekali lagi bukti-bukti yang menunjukkan ini loh identitas orangnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan pidana. Oke, tas hitam itu tidak kemudian menjadi bukti pemberat begitu ya Mas, karena tidak terkait langsung tadi saya katakan apa penjelasannya kenapa kemudian isi tas itu dikaitkan dengan peristiwa pidana dijadikan sebagai alat bukti. Itu yang saya pertanyakan. Baik, kita mempertanyakan juga karena ada informasi begini, Valen, Mas Reza dan juga pemirsa, yaitu soal adanya informasi si tersangka IS ini katanya beberapa kali dilihat oleh warga. Nah, kami mau langsung konfirmasi ke Bu Desi Novita. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat pagi. Pagi, Bu Desi. Iya, Bu Desi, informasinya warga ini sempat beberapa kali melihat 2 kali kalau tidak salah IS ini berkeliaran di kalangan warga begitu di kampung sekitar. Apakah ada informasi atau laporan terkait dengan IS yang berkeliaran? Ya, berapa kali warga melihat tersangka itu melihatkan wajahnya sampai aparat kepolisian dan masyarakat ikut mengejar tersangka, akhirnya sampai sekarang belum diketemukan juga. Ibu Desi, selama ini bagaimana Ibu mengenal sosok Indra ini, Bu? Karena Ibu kan adalah wali korong ya di Pasar Galombang, pasti Ibu paling tahu untuk warga yang ada di sana? Ya, Indra ini dia dulu masih kecil, SD itu udah ditinggalin sama ibunya. Terus bapaknya kan kerja supir gitu kan, jadi dia tinggal sama keluarga ibunya. Yang namanya anak-anak kecil ditinggal ibunya, otomatis dia tuh hidupnya di masyarakat aja gitu.
Baik, untuk pergaulannya sendiri seperti apa, Bu? Apakah dia tipikal yang bergaul, banyak teman, mungkin di sana sering bersosialisasi? Enggak, kalau dia bergaul iya, tapi cuman tidak semua orang, hanya beberapa orang temannya biasa dia bergaul. Paling kalau keluarga dia ada beberapa teman yang lainnya, ya hanya sebatas itu aja dia berteman. Anaknya itu pendiam, tidak banyak omong gitu. Baik, Ibu Desi, di sini kami juga ada Mas Reza Indragiri ya. Kita akan coba tanya Mas Reza, kalau kasusnya begitu, dikenal sebagai sosok yang pendiam, dari dulu hidupnya sendiri, kemudian ada juga rekam jejak untuk kriminalitasnya, pernah residivis di kasus asusila dan juga penyalahgunaan narkoba. Menurut Anda, pada saat polisi menetapkan tersangka IS sebagai tersangka dengan rekam jejak seperti itu, apa ya yang terjadi di masyarakat gejolaknya tuh? Ada dua pihak yang sepatutnya kita tanyai terkait dengan IS dengan asumsi dia adalah sungguh-sungguh tersangka pelaku. Pertama yang kita patut tanya adalah otoritas pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu? Terhadap seluruh narapidana, apalagi narapidana yang dianggap berbahaya karena melakukan pidana kekerasan, apalagi kekerasan seksual, sudah seharusnya otoritas pemasyarakatan Kumham melakukan risk assessment, penakaran risiko. Penakaran resiko itu dilakukan untuk dua hal paling tidak. Pertama untuk menakar per waktu sekarang, orang ini masih sangat berbahaya atau tidak. Dan yang kedua, untuk menakar orang ini potensi residivismenya seperti apa ya. Kemungkinan dia mengulangi perbuatan pidananya seperti apa ya. Kalau dua hal ini terjawab dengan baik, maka semestinya hitung-hitungan di atas kertas, kita tidak akan lagi melihat IS melakukan perbuatan pidana. Tidak lagi melakukan residivisme. Karena tadi, pemasyarakatan sudah melakukan risk assessment dan simpulannya orang ini memang sudah sepatutnya untuk lepas sesuai waktunya. Sebaliknya kalau risk assessment menyimpulkan orang ini masih berbahaya, maka semestinya harus dipikir ulang apakah sudah saatnya membebaskan yang bersangkutan. Itu satu. Pihak yang kedua harus ditanyai adalah otoritas Polri. Spesifik Babin Kaptipmas setempat. Apalagi konon Polri juga sudah membentuk polisi RW untuk menunjukkan betapa polisi sekarang semakin masuk ke tengah masyarakat. Nah, ketika IS ini kembali ke tengah masyarakat, ada tidak koordinasi misalnya antara pemasyarakatan Kumham dengan Babin Kamtipmas setempat untuk memberitahu ada mantan narapidana berbahaya yang sekarang kembali ke perkampungan di mana saudara bertugas. Tolong lakukan pengawasan melekat untuk memastikan dia tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat kemudian tidak membangun stigma-stigma yang kontraproduktif bagi tanda petik kesembuhan yang bersangkutan. Ya, ini kemudian yang membuat saya ke pertanyaan berikutnya, ada mantan residivis di situ, kemudian kembali lagi ke masyarakat dan polisi sendiri menyatakan bahwa IS ini susah ditangkap karena mengenal medan. Tapi kita harus jawab usai jeda berikut ini, Mas Reza, pertanyaannya apakah kemudian ini tidak ada ketidakjeraan yang dilakukan oleh IS? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Marina, atas paparan Anda, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan berlanjut lagi. Valen ini bertanya kepada Bu Desi yang masih tersambung bersama kami. Selamat pagi Bu Desi, masih tersambung bersama kami? Ya, pagi masih. Ya, Bu Desi, karena saat ini tadi Ibu katakan IS ini beberapa kali dilihat oleh warga, ada laporannya. Tapi kondisi warga saat ini di sana seperti apa? Apakah kemudian warga jadi takut, kemudian jadi resah karena IS ini belum ditangkap? Ya, warga sekitar itu merasa takut, terus resah gitu kan dengan kondisi karena pelaku belum tertangkap. Jadi semua warga tuh kalau biasanya masih sore dia udah pada nutup pintu. Jadi dia takut gitu karena belum ditemukan tersangka ini. Jadi masyarakat itu benar-benar dia ikut juga menjaga sekeliling rumahnya gitu. Dari nanti takut IS-nya datang ke rumah-rumah warga. Bu Desi, ada informasi juga yang masuk kami pada saat warga melihat IS ini berkeliaran sempat bawa senjata tajam juga ya? Enggak. Kalau senjata tajam enggak ada. Enggak ada bawa senjata tajam. Kita nanti akan bertanya lagi ke Mas Reza Indragiri ketika kemudian tidak ada senjata tajam yang dibawa ke sana, tapi efek ketakutan, efek keresahan itu masih ada. Was-was ya, masyarakat Jason, jadi was-was juga. Nanti kita akan tanya ya Jason kepada Mas Reza. Pemirsa, kalau seandainya situasinya seperti ini dan terduga tersangka belum ditangkap, apa dampaknya? Sesaat lagi. Mas, kita mau mulai. KN. Si IS ini. Kita mau mulai.
Pak Bersa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami di sini masih bersama Mas Reza Indragiri. Kita akan tanya. Tadi Ibu Desi, kepala Korong ini sempat mengatakan ada yang melihat IS ini mesti kembali ke kampung halaman ya pemirsa. Mas, kembali ke kampung halaman itu kan normal ya, karena belum bisa ditangkap. Ebit kan? G.Ade saja bilang kok narapidana pulang ke kampung kok, itu kata Ebit G.Ade. Itu kata Ebit G.Ade dan ternyata hari ini kenyataannya begitu karena masih belum tertangkap dia pulang. Pada saat dia pulang orang kenal sebagai seorang residivis jadi tersangka punya stigma negatif. Bagaimana itu Mas psikologis masyarakat di situ? Ebit G.Ade pernah lewat lirik lagunya menceritakan hal itu. Mas? Seorang mantan narapidana yang katakanlah sudah bertobat, ingin kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, akhirnya tertolak. Kenapa? Karena masyarakat masih terhantui dan memberikan stigma serba negatif kepada mantan narapidana. Seolah-olah orang yang sudah pernah berbuat pidana tidak akan pernah bisa membersihkan dosanya dan tinggal menunggu sampai masuk neraka. Itu yang menyebabkan mantan narapidana akhirnya terhasut, terpancing untuk kembali melakukan perbuatan pidana. Ekspresi keputusasaan atau karena semua ruang sudah tertutup, tidak ada tempat lagi bagi dia untuk hidup. Kalau saya ingin mengatakan begini, Apa Mas? ada baiknya barangkali Polri kirim ultimatum, bikin pernyataan, ingatkan IS bahwa Anda ini rawan menjadi sasaran amuk massa. Jadi kami berikan waktu 1 minggu kepada saudara untuk melapor ke kepolisian terdekat. Sehingga kami bisa amankan saudara, proses hukum bisa berjalan, dan siapa tahu bahwa Anda menyerahkan diri akan menjadi pertimbangan hakim. Oh itu bisa dilakukan Bisa. ya? Hanya memberikan mungkin vonis bersalah, ultimatum mungkin seperti vonis bersalah, tetapi hakim akan mempertimbangkan orang ini kooperatif, dia menyerahkan diri, itu bisa dianggap sebagai hal yang meringankan. Mungkin seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau dalam waktu 1 minggu Anda tidak kunjung menyerahkan diri, maka kami akan menggunakan cara-cara yang lebih tegas untuk menangkap saudara. Oke, jadi itu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Kirim lewat Metro TV, lewat media sosial, mudah-mudahan tertangkap di handphone IS kalau dia betul-betul tersangka pelaku, dan itu akan membuat dia berpikir ulang bahwa ternyata masih ada jendela yang sedikit terbuka dalam waktu 1 minggu agar saya tidak menjadi sasaran amuk massa, dan bagi saya untuk menjadi proses hukum yang mungkin prospek positif ke depannya. Tapi lewat 1 minggu lain lagi ceritanya. Oke, ada kemudian psikologis yang sampai begitu pesan psikologisnya ke IS ini ya. Sama seperti yang disampaikan Mas Reza tadi Jason, kalau seandainya ada terpidana atau orang yang diduga menjadi tersangka menjadi sangat berat untuk kembali ke masyarakat. Saya mau tanya ke Bu Desi. Bu Desi, Ibu sebagai kepala Korong dalam diskusi yang ada di kalangan masyarakat, bagaimana pada saat ada nanti potensi IS ini kalau seandainya sudah selesai menjalani hukumannya nanti akan kembali, bagaimana Bu di sana? Ya paling kita sebagai masyarakat utama pihak terkait keluarga, kalau di sini kan ada nenek mama gitu ya. Ya mungkin kita akan membimbing lebih mendekatkan tersangka ini untuk menjadi anak yang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kita mengucilkan dia. Sebenarnya kan dia itu butuh perhatian gitu dari kita semua. Kita sebagai masyarakat, keluarga yang terkait di sini itu harus memberikan suatu perhatian gitu. Jangan sampai dia melakukan sesuatu hal yang sama lagi dengan dorongan semangat atau bimbingan agama, kedekatan secara emosionalnya. Baik, tidak akan dikucilkan begitu ya ketika nanti dihukum dan selesai menjalani hukuman, tapi justru dirangkul oleh masyarakat setempat. Terima kasih Ibu Desi atas waktunya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya mau ke Mas Reza lagi kalau gitu. Mas, ini untuk menyimpulkannya tadi, bisa saja kan misalnya pihak polisian atau pihak keamanan setempat itu mengirim semacam tanda kutip ultimatum begitu, seperti yang tadi Mas Reza bilang. Tapi kalau begini, dari keadaan yang sekarang, situasi yang sekarang, Anda melihat berarti masih ada ketidakjeraan ya yang dialami oleh IS. Kita berasumsi IS betul-betul tersangka pelaku ya. Padahal menurut saya tadi di segmen paling awal saya pertanyakan 2 alat buktinya apa sih? Belum ada ya. Nah, jangan-jangan dia pergi sekarang dari kampung halaman karena takut, karena tidak melakukan, tapi karena sudah di stigma, masyarakat sudah marah dan seterusnya, dia pilih untuk menyelamatkan diri. Mungkin juga seperti itu. Tetapi apapun itu, saya pikir IS memang sudah sepatutnya untuk menyerahkan diri. Terlepas apakah dia melakukan atau tidak melakukan, dia harus menyerahkan diri. Itu kesempatan bagi dia untuk membuktikan apakah dia memang melakukan pidana yang disangkakan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, cobalah setelah ini Metro TV kontak otoritas pemasyarakatan Kumham setempat dan kontak Babin Kamtipmas setempat terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap
orang yang satu ini. Oke. Benarkah pemasyarakatan sudah melakukan assessment terhadap dia dan bisa memastikan bahwa tingkat residivismenya rendah, itu satu. Sementara kepada kepolisian setempat, tanyakan kepada mereka seberapa jauh mereka melakukan pengawasan melekat terhadap mantan narapidana terkait dengan kejahatan seksual dan narkoba ya. Kita tentu bersepakat kejahatan seksual dan narkoba merupakan masalah serius. Oleh karena itu Polri pun sepatutnya memberikan pengawasan lebih serius pula terhadap mantan-mantan narapidana terkait dua hal itu. Ini perlu dilakukan termasuk dalam kasus yang satu ini. Mas Reza, sebegitu lemahnyakah undang-undang yang ada sampai tidak ada efek jerat? Berulang Mas, kalau seandainya memang kita berasumsi benar IS adalah tersangka. Faktanya dalam risk assessment untuk menakar seberapa jauh seorang narapidana akan mengulangi perbuatannya menjadi residivis tidak ada sangkut pautnya dengan urusan peraturan perundang-undangan. Betul-betul yang ditakar adalah kondisi psikologis yang bersangkutan. Agar komprehensif kondisi masyarakat tempat dia akan kembali itu juga perlu ditakar, siap menerima atau tidak. Nah, jadi tidak ada urusan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia sudah punya undang-undang terkait narkoba, sudah ada lex spesialis terkait kekerasan seksual. Tapi ya lagi-lagi isu klasik, implementasi di lapangan tetap selalu jadi pertanyaan. Baik. Singkat saja Mas, untuk pendampingan untuk keluarga korban seperti apa? Karena keluarga korban bahkan menuntut untuk dihukum mati untuk tersangka IS ini Mas. Singkat saja Mas. Sudah barang tentu tanpa menunggu proses hukum inkrah selesai, tetap harus negara hadir. Kementerian Sosial atau Dinas Sosial patut memberikan atensi. Otoritas penegakan hukum sebaiknya mencoba untuk meyakinkan keluarga korban bahwa kami akan bisa menangkap tersangka pelaku. Jaminan-jaminan semacam itu mudah-mudahan akan bisa memberikan efek meredakan batin keluarga korban. Oke. Jadi mudah-mudahan ini cepatlah ya selesai ya. Jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan dan publik bisa tetap percaya dengan kinerja pihak kepolisian. Warga juga ikut tenang. Ya, kita ikut tenang juga. Menghidupkan lagi tadi sistem keamanan di daerah juga menjadi salah satu ininya ya Mas yang bisa diupayakan untuk kemudian bisa memberikan ultimatum dalam tanda kutip. Kalau bisa menyerahkan diri untuk kemudian bisa lebih jelas lagi, terang lagi kupas tuntas kasusnya. Terima kasih Mas Reza. Mas Reza, terima kasih. Psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan bergabung bersama dengan Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Usai headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami. Mas Reza. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.